Shalom Super Kids, apa kabar? Wah, seneng banget ya bisa ketemu lagi dengan Kak Michelle minggu ini. Wah, Kak Michelle juga seneng banget bisa ketemu adik-adik Super Kids yang luar biasa. Adik-adik Super Kids itu siapa sih? Adik-adik yang selalu apa? Diberkati Tuhan, yang selalu sukacita, yang selalu mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Wah, seneng banget ya. Yuk, sebelum kita memulai ibadah Super Kids, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Jangan lupa ikutin Kak Michelle ya, lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa. Hari ini kami mau belajar firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay, seneng banget ya. Udah pada mandi belum? Udah dong, masa ke gereja gak mandi? Padahal waktu itu kan Kak Michelle juga ngajarin apa? Kalau ke gereja harus rapi, harus ganteng, harus cantik, harus udah mandi, udah gosok gigi ya kan? Pasti semua di sini juga udah semuanya kan? Udah ya? Udah dong, sama Kak Michelle juga happy banget kalau ngelihat adik-adik Super Kids itu apa? Ganteng, cantik, rapi, wah semuanya juga seneng. Yeah. Nah, hari ini Kak Michelle mau ajak adik-adik Super Kids belajar tentang Lazarus. Wah, ada yang tahu nggak siapa Lazarus? Nah, Kak Michelle ceritain aja ya, itu ada di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Nah, waktu itu Lazarus itu apa? Mati. Lazarus itu meninggal dunia. Wah, kira-kira kalau kita dengar kata mati atau meninggal dunia itu hal yang menggembirakan atau menyedihkan? Menggembirakan. Wah, gak salah. Enggak ya, kalau kita dengar kata mati atau meninggal dunia itu apa? Kita semua itu merasa itu berita sedih. Kita yang dengar apa? Sedih. Wah, kenapa ya kok bisa dia meninggal, kok bisa dia mati, dia meninggalkan kita semua. Kira-kira sedih nggak? Sedih ya. Nah, sama waktu itu Lazarus itu meninggal dunia, semua sedih. Keluarganya Maria dan Marta itu sedih sekali karena apa? Saudaranya Lazarus yang dikasihi ini udah nggak ada lagi. Mereka sedih, mereka berpikir terus, kenapa ya aku tuh sayang loh sama saudaraku, kenapa ya kok dia itu meninggal gitu. Sampai semua orang di sekitarnya, tetangga-tetangga, teman-temannya, saudara-saudara datang ke rumah mereka untuk apa? Menghibur. Nah, adik-adik Super Kids di sini kalau ada saudaranya atau ada tetangganya yang meninggal dunia, kira-kira kita ekspresinya apa? Senang atau sedih? Senang? Enggak lah ya. Kita semua pasti ikut merasa apa? Sedih. Aduh, biasanya tuh Om itu baik loh, selalu ajak aku ngobrol. Om ini selalu ngajak aku main. Oh, tante yang di sana di rumah sebelah tuh baik loh, sering beliin aku jajan. Terus kalau tiba-tiba nggak ada, meninggal dunia, kita pasti apa? Kita juga pasti ikut sedih ya, tantenya udah pergi ketemu sama Tuhan Yesus. Pasti kita ada rasa apa? Kehilangan. Nah, di saat seperti itu biasanya kita ngapain? Datang ke rumah mereka, datang ke rumah saudaranya, apa? Menghibur ya kan? Atau ada orang tua teman kita yang tiba-tiba meninggal nggak ada. Kita datang untuk apa? Berbelasungkawa. Bukan untuk menertawakan, benar nggak? Kita diajarkan Tuhan untuk apa? Untuk menjadi anak-anak yang penuh sukacita, yang selalu mau menolong orang sekitar. Bukan malah menertawakan ketika ada teman atau saudara kita yang bersedih hati. Nah,
Ini ceritanya. Jadi semua orang itu datang ke rumah Maria dan Marta untuk menghibur mereka. Sampailah terdengar di Tuhan Yesus bahwa Maria dan Marta sedang bersedih. Kira-kira Tuhan Yesus ketika dengar Maria dan Marta itu bersedih karena Lazarus saudaranya ini meninggal dunia. Tuhan Yesus kira-kira ngapain? Apakah Tuhan Yesus gak peduli? Biarin aja, gak pedulilah, gak seberapa kenal. Masa gitu? Enggak dong, karena Tuhan Yesus kita itu kan Bapa yang luar biasa. Bapa yang selalu menghibur. Tuhan langsung ajak semua muridnya datang ke rumah Maria dan Marta. Di sana Tuhan merasakan apa? Aduh, kasihan ya Maria dan Marta ini sedih sekali. Tuhan bisa merasakan kesedihan Maria dan Marta karena saudaranya dia Lazarus itu meninggal dunia. Sampai Tuhan datang ke kubur Lazarus, Tuhan di sana bisa merasakan kesedihan yang mendalam. Sampai Tuhan Yesus ikut apa? Ikut menangis. Wah, lalu karena itu Tuhan Yesus lalu berfirman agar Lazarus ini dapat bangkit dan hidup kembali. Semua orang terkejut ketika Tuhan menyuruh membuka kuburannya dan di situ Lazarus hidup, Lazarus jalan keluar dari kuburannya. Wah, semua orang kaget. Nah, adik-adik kira-kira kaget nggak kalau melihat orang yang udah meninggal dunia tiba-tiba bangkit dan hidup lagi? Kaget ya? Pasti kaget, Kak Michelle aja pasti kaget. Tapi karena Tuhan Yesus itu adalah anak Bapa di surga, dia punya kuasa untuk membangkitkan orang mati, membuat Lazarus ini hidup kembali. Kira-kira perasaan Maria dan Marta ketika tahu saudaranya ini hidup kembali gimana? Seneng luar biasa ya. Langsung seneng, mereka kaget tapi mereka seneng. Karena Tuhan Yesus ini sebagai teman mereka yang tahu Maria dan Marta merasakan kesedihan, Tuhan Yesus pengen membantu. Makanya Tuhan Yesus membangkitkan kembali Lazarus, membuat Maria dan Marta apa? Seneng. Wah, amazing ya. Tuhan Yesus itu amazing. Tuhan itu tahu keadaan mereka itu sedang sedih, sedang apa? Tertekan, gak happy. Tapi Tuhan sebagai teman membantu sebisa mungkin apa yang dia bisa. Nah, sekarang dari cerita ini Kak Michelle mau tanya nih sama adik-adik. Kira-kira kita kalau sebagai teman bisa gak kayak seperti Tuhan Yesus? Yang mau membantu. Bukan berarti kita itu harus kayak Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Bukan berarti kita itu harus kayak Tuhan tiba-tiba membuka kubur. Bukan, maksud Kak Michelle itu kita ini sebagai teman mau nggak bertoleransi, ikut merasakan kesedihan saudara kita, mau nggak? Atau kita mau jadi anak yang ketika tahu ada teman atau saudara kita bersedih, kita malah apa? Tertawa terbahak-bahak, kapok jatuh, kapok kamu ya, kena musibah, kapok ya, masa gitu. Mau gak kita digituin juga? Gak mau ya, kita sebagai teman harus menjadi orang yang mau menolong sesama kita. Yang mau merasakan juga kesedihan orang lain. Dan juga apa? Tertawa bersama ketika sahabat kita juga lagi senang. Saudara kita lagi senang, kita ikut senang. Saudara kita atau sahabat kita lagi sedih, kita juga ikut sedih. Nah, Tuhan itu juga mau kita tuh menjadi orang yang seperti itu. Juga menjadi anak-anak yang dapat menolong sesama. Wah, luar biasa nggak kalau kita punya teman yang selalu ada kapanpun dan dimanapun ketika kita senang maupun sedih. Enak nggak punya teman kayak gitu? Enak dong. Kak Michelle juga punya sahabat yang luar biasa yang selalu ada. Ketika Kak Michelle senang dia ada. Ketika kita sedih dia juga ada. Pasti enak nggak punya teman seperti itu? Enak dong. Nah, di sini Kak Michelle mau ajak semua adik-adik agar bisa menjadi sahabat yang seperti Tuhan Yesus. Dimana kalau kita melihat ada seseorang atau saudara teman kita yang bersedih,
Kita berusaha untuk apa? Membantu. Kita membantu mereka. Apa sih kesedihan mereka? Kita bisa bantu apa? Tetapi ketika kita membantu, kita juga harus melihat seberapa besar yang kita bisa lakukan. Jadi bukan berarti kita harus membantu, kita memaksakan hal yang kita tidak bisa. Misalnya nih, ada teman yang gak belajar. Waktu ulangan dia gak bisa ngerjain ulangannya. Nah, tiba-tiba dia, jawaban nomor satu. Nah, kita tahu dia kesusahan. Kita juga merasakan kesulitan dia. Kita pengen membantu. Tapi apakah memberikan contekan itu membantu dengan benar? Jelas tidak. Di firman Tuhan kita diajarkan untuk tidak berbuat sesuai dengan kehendak iblis ya. Kita gak boleh mencontoh yang jelek. Tuhan selalu pengen anak-anaknya menjadi anak yang benar. Nah, sedangkan kalau memberikan contekan, itu apakah tindakan yang benar? Benar. Enggak dong, itu tindakan yang tidak benar, yang Tuhan gak kepengen kita sebagai anak-anaknya melakukan hal yang gak benar. Nah, jadi ketika kita ingin nih membantu memberikan contekan nih, pengen nih, tapi kan kita ingat, iya ya kita kan anak-anak super kids ya, Tuhan bilang gak boleh membantu tapi hal yang gak benar, jadi ya jangan dilakukan. Apa yang kita bisa bantu ke teman kita? Setelah ulangan kita bilang, hei maaf ya aku gak bisa memberikan kamu contekan karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama belajar bersama aja. Kalau kamu gak bisa nanti aku ajarin apa yang aku bisa. Nah disitulah Tuhan yang ingin kita itu sebagai teman membantu dalam firman-Nya. Bukan berarti ketika susah dia susahnya minta contekan, kita bantu kasih contekan. Itu nggak benar gitu. Jadi kita memberikan bantuan berupa apa? Belajar bersama. Sama kayak misalnya ada teman yang nggak punya uang jajan nih, nggak dikasih uang jajan. Terus dia minta tolong. Aduh aku boleh nggak bantu aku beliin hari ini, aku nggak bawa uang jajan. Boleh kita memberikan bantuan, tapi kita juga harus lihat dulu cukup nggak uang jajan yang kita punya. Nah kita bisa nggak share, jangan terus memaksa orang tua kita bilang, "Ma pokoknya aku harus tambah uang jajan karena aku tuh mau bantu temanku." Nah itu bukan hal yang baik. Ketika kita bilang ke mama kita, "Ma ini loh temanku ada yang butuh, dia nggak dikasih uang jajan, boleh nggak aku traktir dia sesekali." Nah kalau sesekali kan boleh, tapi kalau tiap hari kita marah-marah pokoknya harus tambah uang jajan untuk membantu teman, itu nggak sesuai dengan apa yang kita punya gitu. Kita kan membuat orang lain, kita memaksa orang tua kita untuk melakukan apa yang kita mau. Nah di situ Tuhan pengen anak-anaknya juga bisa membantu orang sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan yang kita bisa. Nah, dan juga hal yang benar, bukan hal yang berdosa. Nah, di situ. Nah, sama juga kalau kita punya teman, dia percaya nih sama kita, jangan suka apa? Bergosip. Jangan suka bocor-bocorin rahasia. Siapa nih di sini kalau dibilangin gini? Tak bilangin ya, tapi jangan bilang siapa-siapa. Tadi loh matematikaku dapat 30. Nah teman ini kan percaya kepada kita, makanya dia cerita. Tapi kan jangan bilang siapa-siapa. Terus kita apa? Ngomong ke teman kita satunya, tak kasih tahu ya, jangan bilang siapa-siapa. Tadi loh si A matematikanya dapat 30. Terus bilang lagi nih sama yang lainnya, teman yang lainnya, tak kasih tahu ya, tapi jangan bilang siapa-siapa. Tadi loh si A matematikanya dapat 30. Nah kalau kayak gitu kita punya teman yang seperti itu, kita seneng nggak? Nggak seneng dong, nggak percaya. Masa kita udah kasih kepercayaan, kita kasih tahu rahasia, malah dia cerita-cerita. Tapi pakai bilang jangan bilang siapa-siapa. Tapi semua satu kelas udah dikasih tahu.
Gimana dong, happy nggak punya teman kayak itu? Nggak happy ya, makanya kita juga sebagai anak Tuhan kalau dipercaya sama teman kita juga harus apa? Menjaga kepercayaan itu. Bukan berarti kita bilang ke kanan, bilang ke kiri. Walaupun udah bilang jangan bilang siapa-siapa. Nah kalau jangan bilang siapa-siapa tapi kita cerita ke semua orang bilang jangan bilang siapa-siapa. Sama aja dong semua orang tahu, bener nggak? Bener. Nah, jadi kalau misalnya kita dipercaya sama teman kita juga harus menjaga kepercayaan. Siapa di sini yang mau selalu menolong saudara dan teman-temannya? Angkat tangan. Wah, semua mau ya. Siapa di sini yang mau menjaga kepercayaan saudara dan teman-temannya? Angkat tangan. Wah, semua di sini adik-adik super kids yang luar biasa. Nah, Kak Michelle mau ajak nih menghafalkan satu ayat hafalan. Ada di Roma 14 ayat 15. Yuk kita baca sama-sama ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Ada satu ayat yang Kak Michelle mau ajak semuanya untuk menghafalkan. Roma 12 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Gampang gak? Gampang gak? Yuk kita ulangi dulu ya. Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya kita boleh senang-senang dengan orang yang lagi senang. Tapi kita juga harus ikut apa? Ikut bersedih ketika kita melihat orang yang bersedih. Ya mulai sekarang adik-adik Super Kids menjadi anak-anak yang luar biasa, yang mau selalu menolong, yang mau menjaga kepercayaan ya. Nggak ada lagi di sini ya kalau lihat temennya sedih tambah apa? Ketawa. Nggak ada lagi ya. Ya, oke. Wah, Kak Michelle seneng banget kalau semuanya di sini tuh semangat belajar firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mengakhiri kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau menjadi anak yang dapat membantu dan menolong sesama kita. Kita mau menjadi anak yang selalu dapat dipercaya oleh semua orang. Berkati keluarga kita ya Tuhan, berkati gereja kita, berkati orang tua kita, dan berkati semua teman-teman kita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay, sampai jumpa minggu depan.